Presiden Prabowo Subianto menanggapi tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang viral di media sosial. Presiden Prabowo menyebut aksi tersebut sebagai rekayasa dan didanai para koruptor. Presiden Prabowo juga mengungkap ada fenomena baru yaitu serakahnomics. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Salah satu perhatian Presiden Prabowo yaitu aksi tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang sempat viral. Prabowo menyoroti ada pihak-pihak yang menghidupkan pesimisme. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Presiden Prabowo juga mengingatkan para koruptor jika tak jera melakukan aksi serakah. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan optimisme dengan banyaknya investasi asing yang berminat masuk ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Izin
Apa dibalik pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal koruptor di balik tagar Indonesia Gelap dan fenomena baru serakah nomik? Sudah bersama saya saat ini tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang Komarudin, ini luar biasa pernyataan lantang dari Presiden Prabowo. Ada pihak-pihak yang menghidupkan pesimisme, tagar Indonesia Gelap, kabur aja dulu, rekayasa para koruptor. Ini pembisiknya siapa ini, Kang ya? Ada sumber yang valid ya, Kang ini? Kang? Pak Presiden langsung ya yang tahu dan paham berbasiskan pada data dan fakta yang dimiliki oleh beliau. Dan itu sangat clear, sangat jelas ya. Dan itu kan terjadi secara terbuka. Ada seorang koruptor yang melakukan bersalah, melakukan pernyataan di media sosial dan itu mengakui bahwa menggerakkan ya buzzer-buzzer untuk katakanlah menjelek-jelekan pemerintah dengan tagar Indonesia Gelap itu. Dan itu sebagai sebuah kenyataan yang harus kita renungi bersama bahwa itu ada dan itu terjadi. Oleh karena itu Pak Presiden mengingatkan kepada kita semua gitu, pada saya dan kami semua anak bangsa bahwa kalau Indonesia ingin maju, kalau Indonesia ingin terus bergerak ya, ingin move on, ingin ada pembangunan yang mengalami lompatan-lompatan yang baik, maka tentu tadi kita harus kompak, harus bersama-sama. Di saat yang sama juga kita harus membangun optimisme itu. Bangsa yang besar ini kan bangsa yang punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita, tadi punya keinginan, termasuk punya tadi apa yang disampaikan Pak Presiden, punya optimisme yang kuat bahwa kita sebagai bangsa bisa untuk menjadi negara besar. Bagaimana Bang Andro ya, Pak Presiden dihargai di dunia internasional, diplomasinya luar biasa kuat ya, dan itu menjadikan Bapak Presiden approval rating sangat tinggi di antara pemimpin-pemimpin G20, bahkan paling tinggi approval ratingnya, dan itu juga menghasilkan investasi yang luar biasa bagi Indonesia. Dan dalam konteks itu pula Pak Presiden ingin membangun optimisme itu bahwa tadi kita ini kaya, bahwa kita ini punya semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kita miliki, yang kita punya potensi untuk bisa menjadi negara hebat, negara maju, negara besar. Maka pondasinya dibangun oleh Bapak Presiden, mengingatkan tadi sekarang serakah nomik ya, bahwa Pak Presiden sudah mengingatkan, tapi masih banyak para koruptor yang enak saja gitu mengulangi tindakan-tindakan korupnya. Oleh karena itu ke depan Pak Presiden tentu akan fokus untuk bisa membawa Indonesia menuju perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depan, Kang Ujang. Bang Andro. Karena ya. Tapi supaya tidak narasinya hanya sekedar bermain di diksi kemudian tagar yang digaungkan oleh Presiden, rakyat kan juga menunggu tindak lanjutnya apa dari Pak Prabowo, Kang Ujang. Ya kurang lebih 9 bulan terakhir kan banyak ya gol-gol tercipta dari pemerintah, dari Pak Presiden. Ada cek kesehatan gratis, bahkan sudah menyentuh ke anak-anak sekolah. Lalu juga ada sekolah rakyat, itu juga anak-anak Indonesia yang kategori miskin dan miskin ekstrim itu disekolahkan berasrama secara gratis. Ini juga program yang luar biasa. Lalu juga ada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang baru saja di launching oleh Bapak Presiden hari ini. Lalu sebelum itu juga ada MBG gitu, bagaimana program menjadi program yang unggulan dari Bapak Presiden. Sebelum-sebelumnya juga ada bagaimana pupuk subsidi ya bisa mudah didapatkan oleh petani-petani. Lalu juga ada penghapusan hutang bagi UMKM, petani dan nelayan. Lalu juga ada diskon tarif listrik, tarif tol. Lalu juga ada sekolah Garuda Unggulan yang sudah dimulai ya, beasiswanya diberikan kepada anak-anak bangsa yang memang berkualitas untuk bisa sekolah di kampus-kampus terbaik di Republik ini. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sangat jelas ukurannya, sangat jelas apa yang sudah dilakukan oleh beliau dari mulai janji kampanye gitu, termasuk dalam konteks pemberantasan hukum, bagaimana hakim gajinya dinaikkan. Pendidikan juga bagaimana guru ya tunjangannya bisa langsung ke rekening. Lalu juga tunjangan kinerja dari para dosen juga sudah dieksekusi.
banyak yang sudah diperbuat oleh Bapak Presiden dan itu nyata, real. Dan dalam konteks itu, maka Bapak Presiden mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia cerah. Dan tadi kekayaan alam kita masih banyak yang belum dikelola. Oleh karena itu perlu dukungan dan support dari seluruh anak bangsa agar memang perjalanan pemerintahan di masa Pak Prabowo ini bisa betul-betul ke depan tadi menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana Bang Andro sekarang sawit-sawit yang ilegal itu diambil oleh negara. Lalu juga ke depan tambang-tambang ilegal juga akan kita ambil juga untuk negara. Dan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang di masa yang lalu tidak ada yang berani. Bahkan ada pengusaha minyak yang dulu tidak tersentuh oleh pemerintahan manapun di zaman Pak Prabowo itu menjadi tersangka. Banyak lagi kasus-kasus besar korupsi Tapi Kang Ujang, kalau untuk narasi ini merupakan pure rekayasa dari para koruptor, apakah sudah mewakili keresahan di akar rumput, Kang? Masyarakat yang mungkin kesulitan mencari kerja, mereka yang terdampak akibat PHK massal mungkin? Ini kan sebenarnya ada persoalan global ya, yang terjadi, bagaimana adanya perang, ekonomi global juga luar biasa terjadi ketidakpastian. Indonesia tentu ingin menjaga ekonomi tetap stabil, penegakan hukum tetap baik, anak-anak bisa sekolah, tadi bagaimana lapangan kerja ke depan bisa tercipta. Ini ingin dihadirkan oleh pemerintah sehingga apa? Sehingga kalaupun ada misalkan kritikan-kritikan dari publik, dari masyarakat, kita terima, kita koreksi, kita introspeksi bahwa sejatinya tentu ada yang kurang dari kami, pemerintah, ada yang minus, ada problem-problem, tetapi tadi kami sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan apa yang kami sampaikan tadi, banyak program-program yang real, yang nyata sudah dirasakan manfaatnya oleh anak-anak bangsa ya, penerimaan manfaat baik dari tadi, baik MBG, CKG, Sekolah Rakyat dan lain sebagainya yang kami sebutkan tadi. Sampai keluar fenomena baru dengan istilah serakah nomik. Upaya Prabowo untuk memberantas koruptor yang terus menggerogoti anggaran negara, uang rakyat, bagaimana Kang Ujang? Ya, tadi Pak Presiden sangat clear, sangat jelas ya, sudah diingatkan berkali-kali, masih saja gitu. Artinya memang korupsi di kita ini kan bukan karena tidak cukup ya, tapi karena greedy, karena rakus tadi, bahwa kerakusan itu yang menciptakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, sehingga tadi korupsi itu menghadirkan adanya kemiskinan, menghadirkan adanya kebodohan, menghadirkan kerusakan di mana-mana, baik secara fisik ya, misalkan jalan yang berlubang gitu, infrastruktur yang hancur, sekolah-sekolah yang rusak, termasuk kerusakan mental. Bahwa saat ini kan terlihat bahwa di masyarakat misalkan ketika terjadi money politik itu dianggap biasa, padahal itu juga menjadi pidana. Oleh karena itu tugas kami gitu di pemerintah, termasuk Bapak Presiden, untuk memperbaiki bangsa ini tadi cukup optimis, sangat optimis bahwa kita ini Indonesia yang cerah, Indonesia yang punya daya saing yang kuat untuk bisa katakanlah bersaing di tingkat global. Oleh karena itu Bang Andro ya, kami melihatnya kalau ada pun misalkan keresahan, kritikan dari publik, itu kami terima dengan lapang dada, dengan senang hati, sambil kami memperbaiki apa yang kurang dari apa yang kami lakukan untuk anak-anak bangsa begitu. Baik, terima kasih banyak tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kang Ujang Komarudin sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Kang Ujang. Sama-sama Bang Andro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.